Yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ada korban kekerasan dalam rumah tangga, laki-laki? Gitu? Laki-laki dipukul? Tidak. Oh, ngelapor gitu? Ada di Cina ya, laki-lakinya selingkuh. Kemudian ketika selingkuh, laki-lakinya masuk ke kamar, ke rumah. Ketika di rumah disambut sama istrinya. Begitu tidur, ditalian ku istrina. Begitu ditalian, pagi-paginya kelaminnya sudah putus. Sok eta lalaki, ngeri teu. Mata kurang mun sare make celana jeans. Subhanallah. Yang selalu jadi korban wanita, kekerasan dalam rumah tangga. Yang jadi korban wanita, kekerasan dalam pacaran. Yang jadi korban wanita, 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 wanita. Selalu wanita yang jadi korban. Kenapa selalu wanita yang dihinakan, brother? Seandainya ingin menghancurkan peradaban satu bangsa, maka hinakan wanitanya. Tapi seandainya ingin memuliakan suatu bangsa, maka muliakan wanitanya. Satu orang wanita berharga untuk kita semua, brother and sister. Betapa besarnya kemuliaan seorang wanita. Seorang wanita yang pertama kali menginjak negeri Mekah adalah seorang wanita ya, makhluk pertama yang menginjak Mekah itu. Seorang wanita yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Seorang wanita yang syahid di medan juang dalam dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Seorang wanita. Seandainya wanita itu sadar betapa Islam sudah memuliakannya, tapi kenapa sih kita masih milih pacaran? Sis, kenapa teteh masih pengen pacaran? Ketika dikasih coklat, langsung so sweet. Ketika ada yang ngasih kado boneka beruang yang segede lemari itu, brother, subhanallah. Ketika dikasih sayang, akang pacar aku mah romantis banget loh. Dia kalau aku makan, aku disuapin sama dia. Bahkan kalau ada sangu di sini, itu sama dia diambil. Romantis deh pokoknya. Setiap momen berbagi spaghetti bareng teh. Ah sayang, set disun keningnya. Jijik tahu nggak? Lihatnya. Apalagi bagi seorang yang jomblo melihat itu, kebayang nggak, brother? Antum jadi pelayan sebuah kafe gitu. Terus ada yang pacaran kan gitu, ngambil menu ya, mau pesen apa? Langsung si pacarnya dua antar, saya mau pesen apa? Gimana kamu aja? Ih yang bener dong, ih kamu so sweet, ih apa tuh? Sok si pelayan ini jomblo ya, rekumaha kira-kira ya. Paeh sigana gitu ya. Brother and sister villa. Data dari Komnas Perempuan, ini wanita yang jadi korban. Ini selalu begini, bahkan dari salah satu perusahaan alat kontrasepsi, inisial D, DUR, jadi lain inisial atuh ya. Dan 2 huruf di belakangnya ya, gitulah. Dur, inilah tahulah meureun ya. Enggak tahu ya. Terjadi peningkatan 25% alat kontrasepsi, brother. Coba, keur naon kira-kira? Keur ospek? Meli balon? Enggak. Ini subhanallah. Oh, afwan, maafin. Ini data luar biasa teh. Penjualan alat kontrasepsi, subhanallah, itu naik 25%. 25%. Bahkan tempat hiburan, hotel, semua penjualannya naik. Range tanggal dari tanggal 12 sampai tanggal 18 Februari. Kemudian kita bilang itu hari berkasih sayang. Apakah selalu cinta diidentikan dengan yang namanya seks? Enggak. Cinta itu berbicara tentang kejujuran. Cinta berbicara tentang ketulusan. Cinta berbicara tentang tanggung jawab. Maka selama kita berpacaran, gak ada yang bisa bertanggung jawab. Siapa yang selalu jadi korban? Wanita. Aborsi, wanita yang jadi korbannya. Betapa banyak wanita stres akhirnya. Ketika dia hamil, SPN, seks pranikah, kemudian dia hamil di luar nikah. Kemudian dia lari ke orang tuanya, bingung mau ngomong apa. Karena dia sudah berbadan 2. Pacarnya kabur. Teteh, belum dibuka data ini teh. Betapa banyak wanita yang dibunuh oleh pacarnya. Betapa banyak wanita yang cacat oleh pacarnya, coba. Nah, sekarang kita berbicara aku mau kamu. Yang part 1 kan udah ya. Aku mau kamu. Satu, akunya siapa? Akunya siapa? Aku
Flashback dulu kalau ada yang belum. Aku mau kamu. Aku manusia, kamu manusia. Aku diciptakan oleh Allah, kamu diciptakan oleh Allah. Kita punya satu tujuannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Konsep ibadah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tulisannya lucu lah. Cik, ya. Aku mau kamu, akunya manusia, kamu juga manusia. Ada yang mau nikah sama jin, brother. Aku manusia, kamu manusia. Aku diciptakan oleh Allah, kamu diciptakan oleh Allah. Aku bertujuan diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan mencari jodoh yang senantiasa sama-sama akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa bisa kita nikah dengan cara berpacaran, brother? Kalau seandainya kita bilang, "Kang, itu teman saya nikah dengan cara pacaran, Kang." Alhamdulillah, Kang, sampai sekarang dia selamat, diselamatkan itu sama Allah. Gimana kalau mati rempet pas kerbobogohan? Ada yang namanya itu mati rempet. Lagi berhubungan seks, tiba-tiba alat kelamin laki-laki nggak bisa dicabut dari alat kelamin wanita. Mati rempet sih. Apa disebutnya itu bahasanya? Gancet. Masya Allah. Kok? Alhamdulillah ya Allah. Ada gancet. Belum lagi ada yang sampai aborsi. Ada yang sampai hamil di luar nikah, kemudian menikah. Nggak sah itu pernikahannya. Terus keluar dulu bayi, baru kemudian menikah. Kalau misalkan menikah dulu, malu sama tetangga, sama keluarga. Nikah dulu aja lah, yang penting mah. Baru 2 bulan mah nikahin aja. Terus kemudian pindah keluar kota, nanti balik-balik bawa anak, ditanya sama tetangga. Udah punya dede bayi, berapa bulan bayinya? Sekian bulan. Tetangga teh tukang hitung. Nikah tanggal segini, punya anak sekian bulan. Kapan ini? Tuh, langsung itu. Oh, honeymoonnya sebelum nikah ya. Hebat, coba. Dan bahkan itu jadi kebanggaan bagi anak muda hari ini ketika dia menggandeng pacar. Seolah-olah dia yang paling romantis. Ketika pacaran, semua dilihatin semua yang baik-baik. Semua yang baik diperlihatkan sama pacarnya. Romantisnya dia, perhatiannya dia, pedulinya dia. Padahal dia tidak pernah sesayang itu kepadamu. Seandainya engkau masih berpacaran, aku mohonkan untuk kau tinggalkan dia. Pikirkan aku yang serius untuk mendapatkan. Bukan aku saja maksudnya, ini semuanya.